supaya ini memudahkan bagian yang absensi ya. Gitu. Oke, saya ulangi kembali karena tadi ada mungkin kendala di suara ya. Malam hari ini kita akan memasuki tambahan ya, sesi tambahan dari seri kepercayaan orang Kristen yang normal dan kesimpulan ya, dan kesimpulan. Ya, jadi saudari bisa membuka diri, bisa mempersiapkan untuk mendengarkan firman pada malam hari ini. Ya, malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu ku tak mau jalan sendiri. Ku tak mau jalan sendiri. Ya, sangat baik. Kita memang sebagai orang Kristen dan sebagai anak-anak Tuhan, kita memang tidak boleh ya, tidak mau untuk jalan sendiri. Tuhan ingin kita ada di dalam kawanan, ya, ada di dalam kawanan. Nah, apakah maksudnya ini ya jalan sendiri itu? Nanti saudara kita akan membantu memaparkan, memberitakan mengenai ku tak mau jalan sendiri ini. Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan sama-sama, mari kita persiapkan diri kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu buat kami. Oh Tuhan, sungguh Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, bagaimanapun kondisi kami, situasi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, malam ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami perlu perkataan-Mu, kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah sebuah janji, dorongan, kekuatan buat kami. Kami bisa terus semakin maju. Dan kami semakin beriman, percaya kepadamu. Karena itu dapatkan firman malam hari ini, kiranya Engkau sendiri yang berbicara di atas setiap diri kami, Engkau juga mengurapi saudara kami yang akan membawakan firman. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui saudara kami. Juga dapatkan kami yang mendengar, beri kami telinga seperti seorang murid, beri kami hati yang terbuka, langit yang cerah. Oh Tuhan Yesus, supaya setiap firman-Mu benar-benar, oh Tuhan, menjamah kami, mengubah hidup kami, menuntun kami. Oh Tuhan, terima kasih. Pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, selama pemberitaan firman, saudari boleh mempersiapkan pertanyaan ya. Saudari boleh chat di kolom chat ke saya atau ke saudara yang lain juga boleh. Nanti di akhir pemberitaan akan ada tanya jawab ya, tanya jawab. Baik, saudara Hansen dipersilakan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Amin. Ya, baik. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan dari seri bedah buku Kepercayaan Orang Kristen yang Normal di bab yang terakhir. Ketika saya kembali merenungkan mengenai topik ini, saya sungguh sangat bersyukur saudara kita membuat kita melihat itu secara menyeluruh. Karena banyak orang hari ini, terutama ya kita berbicara mengenai orang Kristen, kepercayaan orang Kristen memang berdasarkan kepada siapa itu Kristus, mengenal siapa itu Kristus. Tetapi kita sungguh bersyukur ada topik pada malam ini yang saya rasa juga ini menyeimbangkan kita dan membuat kita semakin mengenal dengan lengkap bahwa kita juga perlu mengenal satu lagi poin penting yang mungkin banyak orang Kristen menganggapnya sebagai satu hal yang boleh ada, boleh tidak. Ya. Nah, saudara-saudari, mari kita sekali lagi mohon Tuhan memimpin kita, ya, karena tentunya kebenaran demi kebenaran yang dibukakan kepada kita itu selalu, ya, iblis itu menyerang, membuat banyak orang Kristen terselubung sehingga tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara-saudari, topik kita pada malam ini sangat berkaitan dengan kehendak hati Allah dan juga sangat berkaitan dengan perampungan tujuan Allah.
Mari kita sekali lagi berdoa, mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan terang-Nya. Tuhan Yesus, kami sungguh mohon padamu, sekali lagi urapilah kami. Kami mohon Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang mustika, agar kami tidak bersekat dengan Engkau, dan kiranya hasrat hati-Mu boleh Engkau wahyukan kepada kami. Tuhan, beri kami hati seorang murid, pertajam pendengaran kami, dan berikanlah kami hati yang sederhana, agar Tuhan dapat mewahyukan apa yang Engkau ingin katakan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga koneksi internet yang kami pergunakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, saudari, walaupun mungkin di dalam kondisi mute, mari kita baca judul dari topik ini bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan ayatnya. 3, 2, 1, ku tak mau jalan sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Baik, saya akan mulai memasuki slide yang pertama. Saudara-saudari, 4 buku yang kita bahas pada seri kepercayaan orang Kristen yang normal, ini sangat terstruktur dan sangat baik ya, kalau kita bisa membacanya dari awal sampai buku yang terakhir. Ya, kalau di sebelah kiri Anda, paling kiri, itu adalah berjudul Kristus dan Allah. Hal yang pertama yang menjadi satu dasar kepercayaan kita perlu dengan sangat yakin, tidak tergoyahkan, bahwa Kristus, Juru Selamat kita, itu adalah Allah. Ya. Karena ini adalah dasar kita yang pertama. Bagaimana kita memiliki ya, iman kita. Itu semua bersumber daripada firman-Nya yang telah dibukakan. Ya, bahwa Kristus itu betul-betul adalah Allah. Ya. Karena itu di permulaan dari buku ini dibahas mengenai adanya Allah. Ya, Allah itu ada, Allah itu betul-betul real. Dan maju terus sampai mewahyukan bahwa Kristus itu betul-betul adalah Allah yang sejati. Lalu buku yang kedua memberitakan kepada kita bahwa Kristus dan kekristenan. Ya. Kristus di muka bumi bukan mendirikan sebuah ajaran baru atau satu agama baru, tetapi Kristus hari ini hadir untuk menjadi hayat kita. Dia memang juru selamat kita, mati bagi kita, tetapi dia juga mau memberikan zoe, hayat kekalnya kepada kita, sehingga kita disebut sebagai orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Kristus adalah seorang tokoh agama saja, atau seorang pendiri agama Kristen. Ya, karena itulah Kristus dibandingkan dengan kekristenan, artinya adalah dalam hal pengajaran doktrin kekristenan pada umumnya. Ya. Kristus bukan untuk mendirikan sebuah agama baru setelah agama Yahudi, tetapi dia memberikan dirinya sebagai hayat kita. Karena itu di buku yang ketiga kita melihat Kristus dan hidup yang baru. Bagaimana sebagai orang Kristen kita menempuh penghidupan yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Bukan dengan cara hidup kita yang lama, bukan dengan memperbaiki kelakuan kita, tetapi berdasarkan dengan hayat yang telah kita terima, kita menempuh hidup sebagai ciptaan yang baru. Nah, lalu maju lagi di buku yang keempat, kita melihat bagaimana kita hidup oleh iman, ya sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa diselamatkan dari hidup oleh perasaan, karena perasaan kita bisa terombang-ambing, bisa mudah berubah. Kita harus menempuh hidup berdasarkan iman. Ya. Dan ternyata menempuh hidup sebagai orang Kristen tidak mudah. Ya, minggu yang lalu saudara kita telah membahas begitu banyak masalah di dalam dunia ini.
Bagaimana kita sebagai orang Kristen bersikap. Nah, pada topik malam ini, kita masuk kepada bab yang terakhir, dan ini adalah poin yang penting dan tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ya, baik. Mari kita melihat terlebih dulu beberapa fakta, ya, yang bisa kita temukan juga di dalam ayat-ayat Alkitab nanti di slide berikutnya. Apa yang menjadi status kita, apa yang kita emban sebagai orang Kristen. Ya. Kalau orang Kristen menganggap bahwa dia adalah menjadi orang Kristen hanya sekedar masuk ke satu agama tertentu, atau hanya mengubah identitas pada KTP-nya, ya tentunya ini adalah satu pemahaman yang paling rendah. Tetapi saudara-saudari, kita perlu melihat sebagai orang Kristen, kita jauh perlu mengenal kebenaran, ya. Perlu mengenal lebih tinggi lagi. Apakah sebenarnya makna atau hakiki menjadi seorang Kristen? Ya mungkin ada orang yang beranggapan ya orang Kristen ya seorang yang membaca Alkitab, yang pergi beribadah tiap hari Minggu dan lain sebagainya. Tetapi mari kita melihat hal yang esensi terlebih dulu, ya. Sebelum kita melihat hal-hal yang praktis, ya. Yang pertama, orang Kristen adalah orang yang dilahirkan di dalam keluarga Allah. Jadi perkara kelahiran ini adalah perkara yang sangat penting. Mengapa? Karena perkara kelahiran itu tidak bisa diganggu-gugat. Sekali ya seorang anak lahir di keluarga tertentu, ya, mau hubungan mereka menjadi renggang, ya, atau mungkin terputus, tetaplah kelahiran adalah satu fakta yang tidak dapat diubah. Saudara-saudari, nanti kita akan lihat apa dasarnya kita sudah dilahirkan di dalam keluarga Allah. Atau apakah hari ini kita atau banyak orang Kristen tidak menyadari mereka ada di dalam satu keluarga yang besar, keluarga Allah itu sendiri. Atau mungkin hanya tamu, ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Lalu yang kedua, sebagai orang Kristen, kita punya satu proses, ya. Proses untuk dibangun menjadi satu tempat kediaman Allah. Ya, tentunya tempat kediaman Allah bukanlah gedung, bukanlah satu bangunan yang memiliki lonceng dan tanda salib. Tempat kediaman Allah, tadi di ayat yang kita telah baca di awal, adalah suatu rumah rohani. Yang ketiga, orang Kristen juga perlu mengenal bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus. Baik, kita akan melihat ayat demi ayat, agar kita memiliki fondasi firman Tuhan yang kuat untuk memasuki makna-makna ini. Yang pertama adalah perihal keluarga Allah. Di dalam ayat ini dikatakan, Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Artinya apa, saudara-saudari? Bukan lagi, artinya memang dahulu kita adalah orang asing dan pendatang. Sebelum kita percaya kepada Kristus. Melainkan kawan sewarga. Ya, melainkan kawan sewarga. Artinya sekarang, atau ketika kita menerima Kristus, kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara-saudari, entah bagaimana perasaan Anda ketika membaca ayat ini. Ketika seseorang diterima sebagai anggota keluarga, presiden misalkan, ya, mungkin diangkat sebagai anak. Wah, senangnya bukan main, saudara. Tetapi ayat ini mengatakan bukan presiden, bukan tokoh-tokoh petinggi, pejabat manapun, tetapi menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Saudara-saudari, kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Artinya, kita adalah bagian dari keluarga Allah yang demikian besar. Kita bukanlah anggota keluarga Allah karena diangkat anak, tetapi
adalah melalui satu kelahiran. Ya. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, ya, maka orang itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Allah yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Ini mengisahkan bahwa bagaimana cara kita lahir dari Allah, yaitu adalah percaya. Ya, percaya Yesus adalah Kristus. Saudari, Anda sudah percaya? Ya, Anda bisa mengecek kembali diri Anda sendiri. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang itu adalah orang yang telah lahir dari Allah. Nah, tetapi kaitannya hari ini bukan hanya dengan Allah yang melahirkan, tetapi ayat ini juga menambahkan satu poin lagi, yaitu mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Artinya ada banyak orang yang lahir dari Allah. Ada banyak orang Kristen yang menjadi saudara-saudara kita. Dan kita, seperti halnya lahir di suatu keluarga, memiliki saudara kandung, kita akan dengan otomatis, ya, dengan sendirinya, karena kita punya sifat yang sama, nama keluarga yang sama, kita dibesarkan bersama, kita akan mengasihi mereka. Ya. Demikian pula adalah hal yang normal kalau kita mengasihi saudara seiman kita. Ya. Kalau kita membenci saudara seiman kita, ya, patut diragukan apakah kita betul-betul sudah dilahirkan dari Allah. Ya. Jadi sangat sederhana ya, saudari. Bagaimana mengecek ya apakah seseorang itu sudah diselamatkan, memperoleh hayat kekal Allah? Ya, bagaimana dia hidup? Apakah dia mengasihi saudara seimannya? Ataukah malah acuh tak acuh? Ya, saudara-saudari. Semoga ini boleh menerangi kita ya. Lalu kita masuk ke dalam makna yang kedua, yaitu kita orang Kristen, ya, kita adalah tempat kediaman Allah. Bukan hanya secara individu, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ya dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Allah berhuni di dalam kita, Roh Kudus berhuni di dalam kita. Tetapi dalam Efesus 2 ayat 22 dikatakan, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Kamu di sini bukanlah individu demi individu, tetapi Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaatnya, kepada gerejanya, ya, gereja Allah di Efesus. Ya, kamu adalah tempat kediaman Allah. Artinya Allah bisa berhuni, Allah bisa mendapatkan perhentian adalah di dalam gereja, di dalam tempat kediaman Allah, di dalam roh. Artinya ini adalah rohani, ya, saudara. Lalu ayat yang telah tadi kita bahas juga, ya, bahwa kita perlu nampak, ya, bahwa masing-masing kita adalah batu-batu yang hidup, ya, living stone, ya. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus, ya, dia berkata bahwa Petrus ini adalah, ya, artinya ya, namanya adalah batu, ya, batu yang kecil. Ya. Kristus adalah Petra, ya, batu yang besar, batu karang itu. Ya. Ini Petrus, ya, memiliki satu pengalaman, ya, bersama dengan Tuhan, dan dia nampak wahyu ini. Mungkin Anda pernah membaca ya ayatnya, Matius pasal 16 ayat 18 ya, bahwa ketika Petrus itu nampak bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung pada saat itu Tuhan mewahyukan bahwa di atas batu karang ini, ya, di atas batu karang ini yaitu di atas Kristus, ya. Batu karang ini bukan Petrus, batu karang ini adalah Kristus.
pengenalan akan Kristus yang menjadi satu fondasi gereja itu dibangun. Ya, karena itu gereja bukan dibangun di atas fondasi seorang pendiri, seorang tokoh agama, seorang manusia rohaniawan, ya. Bukan, saudari, tetapi gereja dibangun di atas Kristus sebagai batu karang itu. Ya. Anda bisa baca ya Matius 16 ayat 18. Dan Tuhan berkata Allah maut tidak akan menguasainya. Amen. Nah, di ayat ini Rasul Petrus juga memberitahukan, ya, bahkan juga mengingatkan kembali, ya, kepada penerima surat kirimannya bahwa kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Artinya, saudara-saudari, kita adalah batu yang disusun satu dengan yang lain, bersama-sama menjadi satu bangunan, yaitu suatu rumah rohani. Amen. Jadi ketika batu itu sendirian, batu itu tidak disusun, ya, maka batu itu menjadi tidak berguna. Ya, batu itu bisa berguna. Anda dan saya bisa berguna kalau kita disusun bersama dengan batu-batu hidup yang lain. Ya. Ada ya di dalam Alkitab juga perkataan batu sandungan. Mengapa bisa ada batu sandungan? Ya karena batu itu tidak tersusun. Batu itu menyendiri. Batu itu antik. Ya. Saudara-saudari, Tuhan tidak memerlukan batu yang antik. Ya. Bukan untuk dipajang, tetapi Dia mendambakan batu yang hidup untuk pembangunan. Amen. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga ayat ini boleh menerangi kita fakta yang sangat ajaib siapa kita sebagai orang Kristen. Ya. Lalu ketika kita masuk ke makna esensi yang ketiga, ya, kita akan jauh lebih lihat mendalam bahwa kita menjadi orang Kristen adalah perkara yang sangat-sangat penting dan sangat organik, ya, yaitu menjadi anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Karena itu Rasul Paulus di sini mengatakan satu gambaran yang sangat jelas, ya. Dia membandingkan kita anggota tubuh ini adalah seperti halnya anggota-anggota tubuh yang ada pada diri kita. Ada mata, mulut, telinga, tangan dan kaki, semua bagian-bagiannya itu ada pada tempatnya masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Saudara-saudari, kita semua adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Sejak kapan, saudara-saudari? Ya, ayat ini kalau kita baca yaitu di ayat 13 ya, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi, saudara-saudari, inilah pentingnya dibaptis. Dibaptis membuat kita bukan hanya terpisah dari dunia, diampuni dosa-dosanya, tetapi juga menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh. Amen. Tapi tidak cukup ya, ayat ini melanjutkan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Saudara-saudari, ini adalah hal yang lebih dalam lagi. Ya. Karena sebagai anggota tubuh Kristus, itu adalah perkara organik, bukan organisasi. Ya. Kalau hari ini kita melihat gereja, ya ada pemecatan, ya ada, oh kamu sudah bukan lagi anggota gereja, ya ini organisasi. Tetapi kalau organik tidak ada pemecatan. Ya. Anggota-anggota tubuh itu secara organik dia hidup normal dan berfungsi. Ya. Karena dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya. Rasul Paulus juga sangat-sangat terkesan, sangat-sangat diterangi oleh Tuhan ketika perjalanan ke Damsyik. Sebelum itu namanya Saulus,
dia menganiaya orang-orang Kristen, dan saat itu ada terang yang menyoroti dia dalam perjalanan, dia rebah, dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Saulus tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menganiaya Tuhan Yesus. Tetapi perkataan itu menerangi dia bahwa apa yang dia lakukan kepada anggota tubuh Kristus telah melukai sang kepala. Ya. Artinya Kristus sang kepala gereja bersatu dengan tubuhnya yang di muka bumi, yaitu kita, saudara-saudari, dan segenap kaum beriman sepanjang zaman. Jadi saudara-saudari, ketika Stefanus mati martir, Saulus ada di sana. Banyak penganiayaan, ya Saulus berkata, aku ini begitu giat saat itu ya, menangkap, memenjarakan, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat, dia nampak terang yang sangat besar, yaitu mengenai Kristus, kepala gereja, dan gereja itu sebagai tubuhnya. Amen. Karena itu surat-surat kirimannya ya banyak menerangi kita mengenai perihal gereja. Ya, saudari, karena itu kita jangan mau jalan sendiri. Ya, kita harus mengenal gereja. Saulus mengenal gereja, ya, dia mau juga penerima surat kirimannya mengenal gereja, mengenal tubuh Kristus. Ya, saya rasa ayat yang ini juga melengkapi. Ya, kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Semoga 3 makna ini di awal menjadi satu terang bagi kita yang meletakkan satu fondasi, ya, meletakkan satu pengenalan bahwa kita adalah yang pertama apa, saudari? Keluarga Allah. Amen. Melalui kita dilahirkan oleh Allah. Dan yang kedua, kita menjadi tempat kediaman Allah. Ya, dibangun, perlu disusun. Tidak boleh menjadi batu yang menyendiri. Nanti malah menjadi batu sandungan. Ya. Dan kita yang ketiga adalah anggota tubuh Kristus. Perlu berfungsi. Walaupun mungkin kita merasa diri kita kecil, ya. Wah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi lihatlah, saudara-saudari, bagian tubuh kita yang paling kecil seakan-akan tidak terlalu terhormat, ya. Tetapi sangat-sangat dibutuhkan, ya, saudara-saudari. Semua bagian dari yang kecil sampai yang besar semuanya diperlukan, ya, untuk satu ekspresi, yaitu tubuh Kristus. Amen. Nah, karena itu kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Saya di sini sebagai orang Kristen. Lalu saya harus masuk gereja karena saya mendengar ya perkataan atau penjelasan yang di awal tadi. Istilah masuk gereja ini, saudara kita di dalam bukunya mengatakan bahwa ini adalah istilah yang terpaksa, ya. Kita pinjam terlebih dulu untuk memberikan satu pemahaman. Ya, karena banyak orang Kristen menganggap bahwa saya kalau menjadi anggota tubuh Kristus atau anggota jemaat, ya saya harus masuk gereja dalam tanda kutip. Nah, saudari, mari kita melihat dan kita meminjam dulu istilah ini. Kita melihat dulu faktanya, ya, yaitu apa yang terjadi kepada kekristenan pada hari ini. Ya. Ada satu artikel yang sangat mengagetkan juga, ya, tetapi mungkin di antara kita juga sudah pernah tahu, ya, bahwa kekristenan memiliki lebih dari 45.000 denominasi di seluruh dunia. Jadi ada 45.000 ya perhimpunan ya yang disebut sebagai gereja. Ya. Ada begitu banyak ya nama-nama di sini, saya tidak sebutkan. Dan penelitian ini mengatakan jadi mengapa ya agama Kristen memiliki begitu banyak cabang ya. Jadi pandangan sepintasnya dijelaskan adanya perbedaan kepercayaan, perebutan kekuasaan, korupsi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi inilah yang terjadi dan ini adalah fakta yang kita lihat di lapangan, saudara-saudara.
Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana saya harus masuk gereja? Sedangkan begitu banyak pilihan. Ya, hari ini banyak yang mungkin mengatakan ya, masuk gereja itu menurut apa yang merasa dirinya nyaman. Ya, jadi gereja itu seperti restoran sekarang. Ya, kalau saya ingin mendapatkan satu pujian penyembahan yang menyentuh hati saya dengan musik yang demikian, saya datang ke tempat ini. Ya. Ketika saya ingin mendapatkan pengajarannya yang baik, saya datang ke tempat ini. Dan lain sebagainya. Saudara-saudari, ada seorang muda juga yang pernah menceritakan kepada saya mau ke gereja A, ya, karena saya nyaman di sana. Ya. Jadi saudara-saudari, sekarang pilihan itu sepertinya ada di tangan kita. Kita mau kemana, kita punya selera apa, kita akan pergi ke sana. Kita akan beribadah di tempat itu. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat hal ini. Saya tidak membenarkan manapun, ya, ataupun mempersalahkan manapun, tidak, saudari. Tetapi kita mari melihat kebenaran firman dan marilah kita yang memutuskan sendiri bagaimana sikap kita seharusnya. Mari kita melihat terlebih dulu mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah penyebabnya? Apakah ini memang ya sudah sewajarnya? Apakah ini memang baik-baik saja? Apakah keadaan ini normal, saudara-saudari? Ya, mari kita melihat beberapa kategori yang saudara kita di dalam bukunya, saudara Watchmeni, meringkasnya menjadi 4 penyebab perpecahan yang disebabkan karena adanya perbedaan di dalam 4 hal. Ya. Yang pertama adalah perbedaan tempat. Ya. Tempat di sini mengacu kepada, saya ambil contoh, saya lahir di Jawa Tengah. Ya. Kalau saya menurut tempat saya masuk ke dalam satu perhimpunan, ya, orang Kristen, ya, yang berbahasa Jawa, misalkan, ya. Lalu ketika saya pindah ke satu pulau yang lain, ya, maka saya mencari gereja yang bernuansa Jawa di pulau itu, di tempat itu. Ya. Demikian pula dengan banyaknya denominasi. Ya. Ada gereja yang didirikan awalnya di kota A, ya, lalu menyebarkan cabangnya ya di lain kota, lain pulau, lain tempat. Ya. Tapi tetap ada namanya gereja kota asal di mana. Ya. Nah, saudara-saudari, ini adalah salah satunya penyebabnya. Lalu yang kedua adalah perbedaan waktu. Ya. Waktu dari pendirian gereja. Ya. Kalau di dalam buku itu mengambil contoh ya dinasti, ya, sebuah gereja yang ada di suatu dinasti di China masih diteruskan ke dinasti yang berikutnya dan selanjutnya. Ya. Ada perbedaan waktu, tetapi terus berkembang. Lalu yang ketiga adalah penyebabnya karena pendirinya. Ya. Seorang tokoh pendiri menjadikan gereja itu punya nama dari pendiri itu. Ya. Kalau pendirinya ya mungkin ada perselisihan, maka gereja itu akan terpecah kembali. Lalu yang keempat adalah perbedaan kebenaran. Ya. Mungkin ada yang menekankan perkara iman di atas segala-galanya. Maka penekanannya adalah pada iman dan gereja itu sangat menonjolkan perkara ini. Atau pada hal yang lain, pada baptisan, pada hal-hal yang lain di dalam Alkitab. Ya. Saudara-saudari, ini adalah 4 poin yang menyebabkan adanya perpecahan di dalam gereja. Nah, mari sekarang kita melihat ke dalam firman-Nya. Ya. Sekali lagi, moga Tuhan menerangi kita. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan,
bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, moga Tuhan memberikan kepada kita satu telinga, satu hati yang mau menerima setiap firman Tuhan untuk mengoreksi kita, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kita akan melihat, saudara-saudari, apa yang dikatakan Alkitab mengenai gereja. Di dalam setiap surat-surat kiriman Rasul Paulus, ya, kita bisa melihat satu prinsip, dan juga ada kiriman dari Rasul Yohanes, ya, yaitu kitab Wahyu, bahwa nama dari gereja adalah berdasarkan nama kotanya. Satu kota atau satu lokal ada satu gereja. Ya. Di pembukaan salam Rasul Paulus kepada gereja di Korintus, ia menyebutkan kepada jemaat Allah di Korintus. Kepada gereja di Filipi juga sama. Dan melalui surat kiriman Rasul Yohanes di kitab Wahyu, ya, dia mendapatkan pewahyuan bahwa apa yang telah diterimanya melalui pewahyuan, ya, di Pulau Patmos, malaikat berpesan, ya, supaya itu dituliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat atau ketujuh gereja ini. Jadi saudara-saudari, ini bukan hanya perkataan rasul, seorang manusia, tapi juga perkataan malaikat. Perkataan Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi, yaitu gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Apakah ini, saudari? Apakah nama orang? Apakah nama pendiri? Apakah nama kebenaran tertentu? Tidak, tetapi kepada nama satu kota demi satu kota. Ya. Nah, mari kita melihat lebih jauh lagi. Di sini ada yang menarik, saudari. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Artinya kepada gereja-gereja di Galatia. Mengapa di sini dikatakan jamak? Bukan gereja di Galatia, tapi gereja-gereja di Galatia. Kalau kita melihat, saudari, Galatia ini adalah sebuah provinsi. Ya. Karena dia adalah sebuah provinsi, ya, seperti halnya Jawa Barat, ya, ada beberapa kota. Jawa Tengah, ya, ada beberapa kota. Jawa Timur juga demikian. Maka disebutkan gereja-gereja di Galatia. Nah, mari kita melihat sedikit di dalam peta ini, ya, Galatia yang warna abu-abu itu, ya, di dalamnya ada kota demi kota, ya, yang juga kita lihat dari sejarah dan dari kisah para rasul pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus, ya, kota demi kota. Jadi artinya hari ini Alkitab yang menjadi satu pegangan kita untuk mengenal kebenaran memang membeda-bedakan gereja. Memang ada penamaan yang membuat berbeda antara gereja satu dengan yang lain. Tetapi bukan menurut pendirinya. Bukan menurut waktu didirikannya. Ya. Bukan menurut penekanan kebenarannya. Ya, saudara-saudari. Tetapi mengacu kepada satu perbedaan, yaitu kotanya, yaitu lokalitasnya. Nah, saudari, ini adalah hal yang sangat menerangi. Artinya kalau kita ada di kota Jakarta, seharusnya menurut Alkitab ada berapa gereja? Hanya ada satu gereja, yaitu gereja di Jakarta. Amen. Ya, saudari, puji Tuhan. Moga kebenaran ini boleh menerangi kita. Ya.
Nah, mari kita melihat satu contoh yang negatif, ya. Yang ternyata ini tercantum di dalam surat 1 Korintus. Dengan judul terlebih dulu ya di atasnya, bahwa gereja itu tidak boleh lebih besar atau lebih kecil dari tempat atau kota. Ya. Maksudnya tempat di sini adalah suatu kota. Nah, di ayat ini dikatakan 1 Korintus 1 ayat 12-13, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ini artinya di dalam gereja di satu kota bernama Korintus masih ada lagi pembagian berdasarkan golongan. Mungkin segolongan orang menyukai Rasul Paulus. Ada segolongan orang menyukai Apolos. Ada satu golongan lagi menyukai Kefas atau Petrus. Atau ada lagi yang mengatakan aku golongan Kristus. Ya, saudara-saudari, semuanya ini mengacu kepada perpecahan. Semoga ya ayat ini boleh menerangi kita ya, saudari. Nah, karena itu bagaimana sikap kita? Ya, ini menegaskan kembali poin yang sebelumnya. Ya, sekali lagi bahwa Alkitab memperlihatkan kepada kita contohnya ya adalah gereja-gereja di Galatia, satu provinsi dengan banyak kota. Alkitab menyebutnya sebagai gereja-gereja di Galatia. Di Asia, ya surat kiriman yang melalui Rasul Yohanes ya kepada 7 gereja yang ada di Asia, ya Alkitab menyebutnya ya 7 gereja di Asia, bukan gereja tunggal di Asia, tapi gereja-gereja di Asia. Ya, ini menunjukkan ada beberapa kota, ya di dalamnya ada kesaksian Tuhan. Ya. Nah, karena itu, saudari, kita perlu memperhatikan bahwa penulisan Alkitab tidak pernah menggabungkan ya satu gereja di satu provinsi menjadi satu gereja yang besar ya, satu gereja yang tunggal besar ya, tetapi kota demi kota. Amen. Karena itu mari kita melihat kesimpulannya, saudara-saudari. Jadi dengan sangat sederhana ya, dan melalui firman-Nya tadi. Yang pertama, apakah kita perlu masuk ke dalam gereja? Ya, karena tadi kita meminjam istilah ini. Yang pertama, gereja tidak perlu dan tidak dapat dimasuki. Mengapa, saudara-saudari? Karena sewaktu kita lahir dari Allah, menerima kelahiran kembali, kita sudah menjadi bagian dari gereja. Kita tidak perlu memaksakan diri memasuki gereja. Asalkan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berbagian di dalamnya. Sangatlah lucu, saudari, jikalau anak saya ingin masuk ke keluarga saya. Papa, Mama, saya ingin masuk ke keluarga Papa, Mama. Nggak perlu, saudara-saudari. Nggak perlu, anakku. Ya, kamu sudah ada di dalam keluarga. Ya, ini demikian adalah sebuah ilustrasi yang sederhana. Dan lalu yang kedua, kita merespon ini, saudara-saudari. Kita perlu mencari persekutuan di dalam gereja. Kita perlu ya terbuka kepada saudara-saudari. Kita perlu mencari persekutuan. Ya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang terisolir, yang mengangkat bendera kita. Saya dari A, saya dari B, saya dari pengikut pendiri ini, tokoh ini, dan lain sebagainya. Hanya satu, saudari. Ya, hanya satu prinsip kita, yaitu Alkitab. Ya. Persekutuan kita adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita baca 2 ayat ini sebagai penutup, saudari. Semoga ayat ini juga menjadi nasihat buat kita, terang bagi kita, dan semuanya kembali kepada saudara-saudari sekalian. Ya. Kita baca bersama-sama.
1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu yang kedua, untuk menjadi peringatan bagi kita, Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tuhan merahmati kita, mari kita berdoa, saudara-saudari. Semoga firman dan penyampaian ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus, kami mohon terang-Mu sekali lagi menyoroti kami. Roh-Mu mengajar kami, membuat kami nampak apa yang ada di dalam hasrat hati-Mu. Engkau membenci perpecahan. Engkau mendambakan gereja yang terbangun. Tuhan Yesus, kami mau terbangun bersama dengan anggota tubuh yang lain. Kami mau menjadi ekspresi-Mu ya Tuhan, sehingga iblis boleh dipermalukan dan Engkau boleh dipermuliakan. Segala hormat mulia bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk sharing firman dari saudara kita. Ya, kiranya kita benar-benar jelas kembali mengenai perkara masuk gereja khususnya ya, perkara mulai masuk gereja. Amin. Baik, sekarang saudara-saudari boleh menuliskan pertanyaan ke kami melalui ketik di kolom chat ya. Boleh, nanti kita akan coba tanya jawab ya di sesi kali ini. Ya, apakah ada saudara-saudari yang ingin bertanya? Ya. Sambil menunggu, mungkin saya sedikit mengulang ya. Tadi dikatakan bahwa kita ini adalah keluarga Allah, ya. Kita ini adalah batu-batu dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Di atas keluarga kita tidak boleh sendiri ya. Lalu di atas batu, sebagai batu-batu kita perlu saling terbangun. Ya. Lalu di atas sebagai anggota tubuh Kristus kita saling membutuhkan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya, tak mau jalan sendiri. Kita perlu bersama-sama ya, tinggal di dalam gereja. Ya. Amin. Oke. Lalu tadi saudara kita juga menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan adanya perpecahan ya. Ada perihal tempat, ada perihal waktu, pendiri dan kebenaran tertentu ya, kebenaran tertentu. Oke. Adakah pertanyaan dari saudara-saudari sekalian? Oke, baik. Ada satu pertanyaan. Di masa pandemi ini, bagaimana kita mempraktekkan kehidupan tidak jalan sendiri, sedangkan saat ini kita masih belum boleh berkumpul. Ya. Jadi diulangi, di masa pandemi ini, bagaimana kita mempraktekkan kehidupan tidak jalan sendiri, sedangkan saat ini kita masih belum boleh berkumpul. Ya, baik. Jadi, saudari, tentunya arahan dari pemerintah ini juga perlu kita patuhi ya, karena pemerintah juga adalah wakil Allah ya, yang perlu ketaatan kita ya. Tetapi untuk
bersama-sama bersekutu, seperti halnya malam ini kita tidak terhalang ya, bahkan persekutuan kita bisa menjangkau lebih jauh seluruh Indonesia ya. Malam ini mungkin ya ada yang di Timika ya, saya lihat di sini ada saudara dari Kisaran dan banyak lagi tempat ya kita bisa mempergunakan sarana yang ada untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh Kristus ya. Kita mempergunakan fasilitas yang ada, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menikmati persekutuan ini. Ya, demikian dari saya. Ya, jadi pandemi tidak membatasi kita ya. Amin. Amin. Lalu ada pertanyaan, mungkin yang pertanyaan ini adalah ini ya, bagaimana di Kristen yang tidak di negara kita, apakah mereka juga keluarga Allah? Mungkin pertanyaannya adalah, apakah semua semua orang Kristen itu keluarga Allah, ya, misalnya gitu ya, atau ya begitu. Pertanyaan ringkasnya adalah begitu ya. Atau ini bagaimana sih yang di Kristen yang tidak di tengah-tengah kita, apakah mereka juga keluarga Allah? Ya, jadi sekali lagi kalau dari firman yang telah kita tadi bahas ya, bahwa keluarga Allah ini bukan perkara KTP Kristen ya, tetapi adalah perkara dilahirkan dari Allah. Dan ayatnya tadi telah kita baca ya dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 bahwa orang yang lahir dari Allah itu orang yang bagaimana? Yaitu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus ya. Sebagai tambahan ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ya dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah ya. Jadi perkara dilahirkan dari Allah ini adalah poin penting ya, poin utama bagaimana kita bisa menjadi keluarga Allah ya. Jadi asalkan dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah saudara seiman kita ya. Mereka adalah anggota dari keluarga Allah ya. Kita tidak perlu meragukan ya, atau kita mungkin bertanya ya, kamu sebagai anggota keluarga Allah, saya cek dulu ya, kamu sudah baca Alkitab berapa kali? Ya, enggak ya, saudari. Alkitab tidak menambahkan itu. Ya. Atau kamu ya sudah memberitakan Injil atau belum? Ya, ya tidak ada standar yang lain. Ya, standar yang satu-satunya adalah dia percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin ya, betul. Bahkan dikatakan ya keluarga Allah adalah keluarga terbesar ya yang kita miliki, apa yang ada di dunia ini ya, karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan ya. Amin. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menanggapi seorang saudara yang berkata bahwa sejak zaman para rasul itu sudah ada perpecahan ya, sudah ada organisasi atau sudah ada golongan-golongan seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh Saudara Hansen mengenai tadi golongan Apolos, golongan Kefas. Nah, ada saudara yang memakai itu, yang menanggapi bahwa waktu zaman para rasul saja sudah ada perpecahan. Nah, gimana kita menanggapi respon yang sedemikian? Apa pertanyaan demikian? Bagaimana kita menanggapinya? Ya, baik ya, saudara-saudari. Jadi menanggapi hal ini sebenarnya juga kita kembali apakah diri kita ini menjunjung tinggi ya firman Tuhan ataukah kita pasrah ya. Saya pinjam istilah pasrah ya, pasrah kepada keadaan yang ada yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya. Kita harus kembali kepada apa yang sesuai dengan yang Allah inginkan ya. Jadi menanggapi hal ini kita boleh mengajak saudara tersebut untuk bersekutu, kembali ke dalam firman Tuhan, kembali berdoa ya. Kita tidak mengikuti ya contoh yang negatif ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ya dikatakan kita perlu ya
berhati-hati ya terhadap pergaulan ya atau keadaan lingkungan yang sudah nyaman di dalam kondisi perpecahan. Ya. Kita perlu kembali ke dalam firman Tuhan yang memimpin kita. Ya. Semoga standar kita, pedoman hidup kita bukanlah keadaan pada hari ini atau pasrah ya kepada kondisi, tetapi kembali ke dalam Alkitab, kita sama-sama mempraktekkan apa yang ada di dalam Alkitab. Sambil kita berdoa bagi mereka yang mungkin masih perlu dibimbing ya, kita sama-sama membaca firman-Nya, menggali kebenaran. Demikian dari saya. Oh, amin. Ya, saya mungkin juga ingin melengkapi. Alkitab adalah perkataan yang terus terang ya, terus terang. Jadi straightforward ya saudara-saudari, Ibu. Amin. Dan Alkitab menulis semua ya, baik yang positif Alkitab tulis, negatif Alkitab juga tulis ya. Nah, yang positif adalah untuk dorongan kita ya, dorongan kita supaya kita semakin maju. Tapi ada juga negatif ya, yang Alkitab juga sajikan di sana. Nah, negatif ini adalah untuk apa? Sebagai peringatan ya buat kita, agar kita nggak sama-sama kecemplung ya begitu ya. Tapi sebagai peringatan buat kita, menjaga kita supaya kita bisa tidak sama ya begitu. Jadi kita harus bersyukur ya untuk Alkitab, bukan Alkitab ada dibuat bolak-balik dan lain sebagainya ya, demikian. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Jika ibadah di satu tempat dan tidak ditemukan damai, apa jika pindah ke tempat ibadah lain itu salah? Jadi misal saya sudah ibadah di satu tempat, tapi di tempat itu saya nggak ada rasa damai. Nah, lalu saya pindah ke tempat ibadah lain. Apakah itu boleh atau salah? Begitu. Iya. Baik, saya coba bantu ya. Mungkin nanti saudara ada yang menambahkan. Jadi kita perlu mengecek terlebih dulu apa dari standar kita mengatakan damai. Ya. Jadi damai, sejahtera yang kita rasakan haruslah kembali lagi ke dalam Alkitab. Ya. Kalau di satu tempat ya itu tidak ada kedamaian karena kita tidak suka ya dengan ya berbagai macam ya ornamen atau apapun di sana, tetapi lalu kita meninggalkan ya karena ketidaksukaan kita itu. Nah, maka ini bukan rasa damai yang tepat ya. Rasa damai itu haruslah kembali ke dalam firman Tuhan. Checklist-nya ya, pemeriksaannya adalah apakah seturut dengan firman Tuhan. Ya. Jadi artinya kembali semua hal kita kembali kepada standar Alkitab. Ya, tadi Saudara Hadi sangat baik ya mengatakan Alkitab terus terang. Ya, kita senang atau tidak senang, Alkitab akan berkata terus terang. Ya, karena Alkitab adalah perkataan Allah. Ya, jadi kita perlu kembali berstandarkan kepada firman Allah, bukan kepada perkataan orang, ya, ataupun perkataan segolongan orang, ya, tetapi adalah perkataan dari firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya. So, kita harus kembali kepada Alkitab ya. Amin. Bu Irfan mau menambahkan, Saudara Irfan? Bu Irfan ada di sini? Oh ya. Oh tidak bisa di-unmute. Oke, ini. Oke, ya puji Tuhan, terima kasih. Ya tadi saya sempat chat di grup ya, jadi Efesus 2:17-19 ini ayat yang sangat menguatkan kita semua ya, bahwa Tuhan sudah datang dan Dia sudah mati tersalib bagi kita semua ya. Jadi kalau misalkan setiap orang sudah menerima kabar damai sejahtera ini ya, Injil,
mereka percaya Tuhan, beroleh selamat ya, masuk kepada Bapa, maka mereka bukan lagi orang asing atau pendatang ya. Mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi tadi yang menanyakan dari kekristenan, asalkan mereka percaya Tuhan, dilahirkan kembali, ya tentu mereka adalah anggota keluarga Allah ya. Nah kemudian pertanyaan mengenai ada yang menganggap ya saudara yang dari denominasi mengatakan zaman rasul-rasul saja sudah ada perpecahan, lalu lanjut ya kalau misalkan ibadah satu tempat tidak ditemukan damai, pindah ke tempat ibadah lain salah atau tidak ya. Nah ini saya rasa jawabannya di 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Ini adalah ketika Paulus bicara mengenai memang ada perpecahan di zaman itu ya. Oh, aku ini pengikutnya si Kefas, pengikutnya Paulus, Apolos dan sebagainya ya. Dan di ayat 10 sebelum bicara mengenai golongan-golongan itu, Paulus beritahu ya supaya saudara-saudara ini demi nama Tuhan seia sekata, jangan ada perpecahan ya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Allah. Tadi seperti yang saudara Hansen katakan, kita mau kembali ke Alkitab ya. Alkitab ingin kita bersama-sama nampak wahyu mengenai gereja ini ya. Gereja itu bukan gedung dengan tanda salib ya, tapi kita semua yang sudah percaya ya kan, bahkan anggota tubuh Kristus ini ya. Dan Allah tentu sebagai kepala, Kristus sebagai kepala yang tidak ingin tubuhnya terpecah-pecah ya. Jadi Allah ingin kita semua seia sekata, tidak ada perpecahan. Nah, untuk itu ya di sini dikatakan kita perlu erat bersatu dan sehati sepikir ya. Kemudian kalau di Efesus ya ada satu roh, satu iman, satu baptisan, itu 71 ya. Jadi praktek kita dalam kehidupan kita ya, kita tentu harus melatih roh kita ya supaya ditempatkan dimanapun, asalkan kita bertemu dengan saudara-saudari, kita bisa sehati sepikir, seia sekata ya. Kita tidak membawa golongan-golongan ya. Karena di 1 Korintus ini juga dikatakan ya, bukan si A, si B yang mati bagi kamu ya, tetapi Kristus yang mati bagi kamu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu mengagung-agungkan hal-hal yang di luar Kristus ya. Kita harus sama, dan kita sangat rindu dalam kehidupan gereja ini ada damai, ada sukacita, ada kesehatian ya. Jadi begitu tidak ditemukan damai, kita boleh berdoa di hadapan Tuhan ya. Terlebih dahulu ya, datang kepada Tuhan. Apakah bisa dikatakan apakah Tuhan memang mengizinkan ini terjadi dan ingin kita kembali ke dalam roh dan akhirnya bisa didamaikan ya satu dengan yang lain. Jadi dalam pengalaman saya justru kalau misalkan ada masalah ya dengan satu gereja begitu ya, satu tempat ibadah lalu pindah ke tempat lain, kita bisa ketemu hal yang sama ya, tidak lagi ada damai, pindah-pindah terus ya. Dan itu kita ibaratnya mungkin tidak mau disatukan ya, tapi begitu ada masalah datang kepada Tuhan, melatih roh ya, justru Tuhan ada jalan ya. Tuhan menggarapkan dirinya ke saya, ke orang itu, akhirnya bisa damai. Nah kita benar-benar nampak, oh inilah Tuhan yang menyatukan ya. Jadi, dan ini sangat manis ya. Jadi awalnya mungkin ada percekcokan ya. Saya pernah ada cekcok ya dengan satu orang ya. Saya ini orangnya tenang, tapi saya dipasangkan dengan orang yang maunya cepet ya, langsung begini begitu ya. Nggak cocok ya kan. Tapi ya puji Tuhan ya, waktu itu Tuhan terangi, kamu nggak boleh menjauhi dia. Justru kamu harus datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang bisa menyatukan ya. Saat itu saya banyak berdoa, datang kepada dia, berdoa bersama-sama ya. Secara otomatis akhirnya terbangun ya, ada damai ya dan sebagainya. Jadi perkara ketika tidak ditemukan damai, ya kita perlu banyak datang kepada Tuhan ya. Karena realitasnya, saya ingat di dalam kitab Roma kan,
kerajaan Allah itu ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus ya. Jadi kita perlu berjuang ya. Bukan masalah tempat ibadahnya, tapi masalah orangnya ya, orangnya kita dengan orang lain ya, kaum saleh yang lain. Nah, ini yang perlu dibereskan ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sudah sangat baik, jadi semua bisa tersupply ya. Baik, di awal tadi kita sudah beritahukan bahwa akan ada perkataan kesimpulan untuk seri kepercayaan orang Kristen yang normal ini. Untuk Saudara Kenny, dipersilahkan ya. Amin. Puji Tuhan, saudari, selamat malam ya. Kita perlu bersyukur pada Tuhan. Tuhan membawa kita minggu demi minggu memasuki seri buku kepercayaan orang Kristen yang normal. Mengapa saudari dikatakan kepercayaan orang Kristen yang normal? Ini menunjukkan bahwa banyak ya orang Kristen kekurangan ya pengenalan akan kepercayaannya. Sehingga itulah sebabnya kita malam hari ini ya melihat begitu banyak pertanyaan mengenai gereja. Ya. Karena itu saudari, walaupun kita sudah melewati 4 seri buku ini, saya tetap mendorong saudari di waktu-waktu yang ada bisa membaca ulang kembali, bisa memasuki kembali satu demi satu. Karena ini adalah dasar bagi kehidupan orang Kristen kita. Saudari, di dalam buku yang pertama, kita melihat mengenai Kristus dan Allah. Karena itu, di dalam buku ini kita dibawa melihat, dibawa untuk mengenal bahwa Kristus adalah Allah. Saudari, mengapa dikatakan Kristus adalah Allah? Kata Kristus berarti artinya adalah dia yang diurap. Yaitu karena itu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus yang diurap, Yesus yang diakui, Yesus yang dilantik. Oh, kita percaya kepada Allah. Yesus Kristus ini juga adalah firman Allah. Karena itu di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 dikatakan firman ini telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara, di dalam buku pertama kita melihat Kristus adalah Allah. Oh, firman perkataannya juga adalah firman Allah. Maka saudara, di dalam bagian terakhir dari buku ini kita melihat satu kesimpulan, yaitu bahwa Kristus tidak lain adalah Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia menjadi satu prototipe, menjadi satu model yang menunjukkan kehidupan seorang manusia. Sebenarnya, saudari, kalau kita mau berkata bahwa Yesus Kristus adalah model kehidupan orang Kristen yang sebenarnya, maka dalam seri buku yang kedua, kita melihat bahwa mengenai Kristus dan kekristenan. Kristus bukan sebuah doktrin, tapi Kristus adalah dasar dari kepercayaan kita, dasar dari pengajaran, dasar dari doktrin. Kristus adalah persona yang hidup. Tapi ketika persona yang hidup ini menjadi pengalaman kita mengenal dia, maka pengenalan ini membawa kita kepada satu pengajar, satu doktrin yang sejati. Saudari, Kristus ini, kita melihat Kristus ini adalah manusia yang kedua. Manusia yang kedua ini adalah manusia yang mendatangkan hayat bagi kita. Maka saudari, di buku yang kedua, kita melihat ada satu kesimpulan bahwa Kristus adalah hayat kita. Haleluya, saudari. Anda lihat, mulai dari buku pertama sampai buku kedua, mulai ada kelihatan bahwa kepercayaan orang Kristen adalah kepercayaan yang progresif. Di dalam buku pertama kita melihat bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia.
Tapi haleluya, Allah yang menjadi manusia ini, di buku yang kedua kita melihat, dia adalah hayat manusia. Karena itu dalam kitab Yohanes dikatakan, di dalam dia ada hayat. Dan hayat itu adalah terang manusia. Dia adalah Kristus. Dia juga adalah roh pemberi hayat. Maka saudara, di dalam buku yang ketiga, kita melihat mengenai Kristus dan hidup yang baru. Karena Kristus adalah hayat kita, maka hari ini kita bisa memiliki satu hidup yang baru. Mulai dari mana? Mulai dari pengampunan dosa. Oh, dosa kita diampuni, haleluya. Masalah negatif kita dibereskan. Lalu, diri kita juga disalibkan dengan Kristus. Sehingga kita bisa berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus adalah hayat di dalam roh. Sehingga saudari, hari ini apa yang dimaksud dengan hidup baru? Yaitu hidup melalui iman. Puji Tuhan, saudari. Di dalam buku pertama kita melihat Allah menjadi manusia. Di buku kedua kita melihat Allah yang menjadi manusia ini adalah hayat kita. Sehingga menghasilkan satu kehidupan yang baru. Kehidupan ini adalah kehidupan oleh iman. Kehidupan yang membawa kita kepada ayat. Maka saudara, di dalam buku seri yang keempat, kita melihat perlahan-lahan apa makna dari iman. Dan bagaimana hidup oleh iman. Saudari, apa maksudnya? Artinya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan iman. Apa artinya iman? Iman adalah bukan aku. Iman artinya aku tidak bisa diandalkan. Iman artinya aku tidak sanggup. Tetapi kita punya Kristus sebagai hayat kita. Dialah yang menyanggupkan kita. Dialah yang memampukan kita untuk menempuh satu kehidupan yang baru. Kehidupannya adalah kehidupan yang memiliki satu kesaksian. Saudari, kalau kita mau menyederhanakan, apa itu kehidupan orang Kristen? Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan kesaksian. Apa yang disaksikan? Yaitu kesaksian manusia Allah. Kesaksian Yesus Kristus. Sesuai karena itu, minggu lalu kita melihat terhadap dunia, terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Orang Kristen harus memiliki satu kesaksian. Orang Kristen tidak boleh sama. Tidak boleh hanya menjadi abu-abu. Orang Kristen harus menjadi satu kesaksian. Karena orang Kristen adalah kehidupan yang mempersaksikan Kristus yang adalah hayat kita, menjadi roh di dalam kita. Lalu saudari, kehidupan orang Kristen juga adalah sebuah kesaksian yang korporat. Karena itu ketika kita bicara kehidupan orang Kristen, itu tidak lain adalah kehidupan gereja. Saudari, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pada awal Injil diberitakan, pada hari Pentakosta, ada ribuan orang diselamatkan. Lalu apa yang terjadi? Di sana tidak ada individu-individu, tapi di sana ada satu kesaksian yang korporat. Karena itu sejak saat itu, gereja ternyata. Gereja adalah kesaksian Allah yang menjadi manusia. Saudara, 2000 tahun yang lalu hanya ada satu kesaksian, yaitu Yesus. Hanya ada satu kehidupan, yaitu Yesus yang menampilkan Allah di dalam kehidupan insan. Tapi hari ini, kesaksian ini diperbesar, kesaksian ini diperluas, kesaksian ini digandakan. Di mana, saudara? Di dalam gereja. Sebenarnya, saudara, gereja memiliki amanat yang begitu besar, begitu mulia. Karena di atas gereja, Allah menyatakan kemuliaan. Di atas gereja, Allah mempermalukan musuh. Mengapa, saudara? Karena musuh Allah, Satan, iblis, mereka menampilkan kesombongan, menampilkan kemerdekaannya dari diri Allah.
Tapi gereja tidak demikian. Gereja harusnya adalah menampilkan ketundukannya di bawah kekepalan Kristus. Gereja menampilkan satu keluarga Allah. Gereja, oh haleluya, adalah tubuh Kristus. Karena itu saudari, tidak berapa lama setelah gereja bermula didirikan, maka iblis tahu. Iblis mulai merusak, menyusup ke dalam gereja. Mulai menginjeksikan perasaan berbeda, perasaan tidak suka, perasaan tidak cocok, perasaan bergolong-golong. Saudari, kita tidak perlu membahas golong-golongan di luar. Golongan yang di dalam yang paling penting dibereskan. Karena segala hal yang terjadi di luar adalah bersumber dari di dalam. Hari ini, saudari, kita sebagai orang Kristen, kita perlu mengenal bahwa kita adalah gereja. Kita adalah segenap kaum saleh di seluruh muka bumi. Dimanapun berada. Di kota manapun, di pulau manapun. Kita adalah keluarga Allah. Perbedaan kulit tidak membedakan kita. Perbedaan bahasa tidak membedakan kita. Perbedaan selera tidak membedakan kita. Karena kita adalah satu di dalam Kristus. Oh, haleluya, di dalam Kristus, di dalam gereja, di dalam satu manusia baru ini. Tidak ada lagi orang Yunani. Tidak ada lagi orang Yahudi. Tidak ada lagi orang barbar atau skit. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, ini bagaimana bisa terjadi? Yaitu hari demi hari. Kita perlu mengambil Kristus sebagai hayat. Kita perlu membiarkan Kristus bertumbuh. Problem bergolongan adalah apa? Kristus tidak bertumbuh, atau Kristus lambat bertumbuh, keakuan kita yang bertumbuh, kesukaan kita yang bertumbuh, keegoisan kita yang bertumbuh. Oh, saya suka saudara ini, maka saya cocok ikut saudara. Oh, saya suka model ini, maka saya mengikut. Saudara, tapi kalau Kristus bertumbuh di dalam kita, Kristus cuma punya satu kesukaan, yaitu kehendak Bapa. Kristus hanya punya satu kesukaan, yaitu menampilkan Allah. Kristus hanya punya satu kesukaan, yaitu menyenangkan hati Allah. Saudari, hari ini kebutuhan kita adalah apa? Kristus bertumbuh hari demi hari. Saudari, semoga kepercayaan orang Kristen tidak berhenti sampai di sini. Tapi kepercayaan orang Kristen harus menjadi susunan, menjadi kesaksian di dalam kehidupan. Kalau Kristus bertumbuh, kita baru mengerti bagaimana tunduk kepada pemerintah. Kalau Kristus bertumbuh, kita baru tahu bagaimana menjadi keluarga. Kalau Kristus bertumbuh, kita tahu, kita akan tahu. Kita tidak perlu bertanya, oh saya perlu pergi atau tidak. Saya tidak nyaman, saya tidak damai. Saudari, semua hal ini menunjukkan Kristus belum cukup bertumbuh di dalam kita. Saudari, semoga berita malam ini membawa kita melihat golongan yang di luaran itu tidak terlalu jadi masalah. Problem masa yang terbesar adalah golongan di dalam kita. Kita perlu mohon Tuhan sebagai Sang Hayat membunuh semua. Dia memiliki khasiat kematian membunuh semua perbedaan di dalam kita. Lalu dia membangkitkan kita bersama-sama dengan dia. Saudari, kalau kita membaca kitab Injil, ya, kita melihat kalau kitab Injil Yohanes, dimulai dengan ada satu manusia, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah firman, yang adalah Allah menjadi manusia. Tapi kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 12, di sana ada kesaksian Kristus yang diperbesar, yaitu ada satu rumah kecil di Betani. Di sana ada miniatur kehidupan gereja. Tidak terlalu semarak, kecil. Saya yakin itu juga bukan rumah orang kaya. Tapi di dalam rumah itu ada kesaksian Kristus. Itulah gereja. Ada siapa? Ada Lazarus, yang dia cukup duduk saja. Dia sudah mempersaksikan Yesus Kristus adalah kebangkitan.
Ada Marta yang melayani dan terus melayani. Tidak banyak hal. Dia tidak peduli, dia pokoknya melayani dan melayani. Ada Maria yang mengasihi itu, yang duduk di dekat kaki itu. Saudari, inilah gereja. Gereja harusnya dipenuhi oleh 3 kesaksian, yaitu kuasa kebangkitan, melayani, dan mengasihi itu. Saudari, mari kita bersama-sama ya persembahkan diri kita. Selama ini mungkin kita sibuk soal gereja adalah ini dan itu. Ayo mari kita kembali. Tuhan, bawa aku memasuki gereja. Ku tak mau sendirian. Melalui apa? Melalui saling. Ya, saya dengan saudara Irfan saling menjadi kesaksian. Bukan saling membeda-beda, bukan saling menggolong. Ya, misalnya ini di depan layar saya ada namanya saudara Murphy Kambu. Nah, ini kebetulan pas di depan layar saya. Saya dengan saudara Murphy Kambu adalah sama, mungkin kulit kita berbeda, tapi tidak ada, itu bukan perbedaan. Kenapa? Karena kita adalah keluarga. Yang kita lakukan adalah mempersaksikan Kristus Sang Bangkit. Kita saling melayani. Saudari, masa pandemi ini sepertinya kita tidak bisa bertemu, bukan? Tapi melalui online kita bisa saling melayani. Kita bisa saling menelepon, dan saling mendoakan. Oh, bisa saling memperhatikan. Kita juga bisa saling apa? Saling bersama-sama mengasihi. Terus dari Bible study setiap hari Rabu ini bukan untuk membuat kita makin pintar di dalam kebenaran. Tapi beban dari Bible study ini adalah membawa kita makin mengasihi Tuhan. Itulah gereja. Semoga sebelum Tuhan datang, gereja bisa menjadi satu kesaksian yang besar yang mempersaksikan tubuhnya yang esa. Baik, saya tutup. Mari kita berdoa. Nanti setelah ini ada beberapa pengumumannya. Mari sesuai kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu selama seri kepercayaan orang Kristen yang normal. Kami memuji Engkau adalah Allah yang terus berfirman. Kau berbicara kepada kami. Kami juga percaya Kau berbicara kepada saudari secara batini. Tuhan, terima kasih juga untuk pewahyuan mengenai gereja. Gereja tidak lain adalah, kesaksian. Karena itu Tuhan, bawa kami, pimpin kami. Berjalan tidak sendiri. Dan melainkan kami bersama-sama, saling melayani, saling mengasihi, saling bersaksi. Tuhan, berkati setiap saudari dimanapun berada, di lokal manapun, di kota manapun, di pulau manapun. Tuhan, jadikan kami menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Sehingga setiap orang ketika bertemu mereka bisa berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah. Kami berdoa, kami percaya firman-Mu yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kepala kami satu-satu, kami berdoa. Amin.